Perkenalkan, nama saya Yoga Pujabrata, saya nomor itu mahasiswa 89 dari Prodi BK. Ini tugas untuk UTS ekspresif. Pertanyaan pertama tentang memilih 3 pendekatan konseling ekspresif yang paling saya pahami. Yang pertama adalah dengan teknik drama. Teknik dengan metode yang melibatkan konseli dalam aktivitas drama untuk membantu konseli mengungkapkan perasaan, mengidentifikasi masalah, serta mengatasi tantangan emosional. Kemudian ada teknik musik, di mana teknik ini menggunakan pendekatan terapeutik yang dimana menggunakan musik sebagai sarana untuk membantu konseli mengungkapkan dan memahami perasaan serta mengatasi masalah-masalah psikologis konseli. Kemudian ada teknik imagery, di mana pendekatan yang memungkinkan konseli untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, serta pengalaman mereka melalui atau menggunakan imajinasi atau visualisasi. Teknik ini membantu konseli untuk menjelajahi dan memahami lebih dalam perasaan dan konflik internal konseli. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana tahapan pendekatan yang saya pilih tadi untuk terapeutik dalam membantu konseli? Nah, dalam drama memiliki beberapa tahap. Yang pertama ada penilaian awal, di mana konselor melakukan penilaian awal untuk memahami latar belakang masalah dan kebutuhan dari konseli tersebut. Ini melibatkan wawancara dan penilaian psikologis. Kemudian yang kedua ada penetapan tujuan, di mana di sini mengidentifikasi tujuan konseling bersama konseli. Apa yang ingin dicapai oleh si konseli melalui konseling dengan teknik drama. Nah, selanjutnya ada persiapan lingkungan, di mana persiapan lingkungan ini mempersiapkan lingkungan konseling yang sesuai, termasuk ruangan yang nyaman, kostum, aksesoris, dan peralatan yang diperlukan dalam proses konseling ekspresif dengan teknik drama ini berlangsung. Selanjutnya ada pemanasan atau warm up, di mana memulai sesi dengan pemanasan yang mencakup aktivitas fisik yang ringan, seperti pernapasan atau meditasi yang membantu konseli merasa lebih rileks dan terbuka. Selanjutnya ada identifikasi perasaan dan masalah, di mana konselor mengajak konseli untuk mengidentifikasi perasaan dan masalah yang ingin mereka ungkapkan melalui aktivitas drama. Ini dapat melibatkan refleksi pada pengalaman dan konflik mereka. Selanjutnya ada pemilihan teknik drama, di mana di sini menentukan teknik drama yang sesuai dengan masalah dan tujuan si konseli tersebut. Teknik-teknik ini bisa termasuk permainan peran, teater improvisasi, kemudian ada pementasan skenario atau aktivitas lain yang relevan. Selanjutnya ada aktivitas drama. Nah, kita sudah masuk ke teknik intinya, di mana konseli berperan dalam aktivitas drama sesuai dengan teknik yang telah dipilih. Mereka dapat memainkan karakter dan situasi yang mencerminkan perasaan dan masalah yang ingin mereka ungkapkan. Selanjutnya ada dialog dan interaksi. Selama aktivitas drama berlangsung, biarkan si konseli berdialog sebagai karakter yang mereka perankan. Ini memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pemikiran mereka melalui karakter tersebut. Kemudian selanjutnya ada refleksi. Setelah aktivitas drama selesai, melakukan refleksi dengan konseli, diskusikan apa yang mereka alami selama aktivitas ini berlangsung, apa yang mereka pelajari, dan bagaimana berkaitan dengan perasaan dan masalah mereka. Entah itu penyelesaian masalahnya atau perubahan perilaku setelah teknik konseling dengan teknik drama ini berlangsung. Nah, kemudian ada pengembangan strategi,
yaitu bekerja sama dengan konseli untuk mengembangkan strategi dan tindak lanjut berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang diperoleh selama sesi konseling ini berlangsung. Selanjutnya, di terakhir, yaitu ada evaluasi dan pemantauan. Selama sesi-sesi berikutnya, terus pantau perkembangan konseli, diskusikan perubahan dalam perasaan dan perilaku mereka, dan menyesuaikan pendekatan konseling jika diperlukan. Nah, selanjutnya di teknik musik ada beberapa tahap juga. Yang pertama sama tentang penetapan tujuan, mengidentifikasi tujuan konseling bersama konseli. Tujuan konseling dapat berkisar mengatasi masalah emosional, meningkatkan kesejahteraan, hingga pengembangan keterampilan komunikasi. Kemudian ada pemilihan musik, di mana berbicara dengan konseli untuk memahami preferensi musik mereka dan jenis musik yang paling relevan dengan tujuan konseling. Ini dapat mencakup musik memiliki arti khusus bagi klien atau konseli, musik yang cocok dengan perasaan yang ingin diungkapkan oleh konseli. Nah, kemudian ada pemanasan, warm up sama mengawali sesi konseling dengan melibatkan musik tentunya seperti meditasi musik, relaksasi, dan permainan musik ringan. Ini membantu klien atau konseli untuk merasa nyaman dan lebih rileks. Nah, kemudian ada eksplorasi musikal. Konselor dan konseli berkolaborasi dalam mengeksplorasi musik. Konseli dapat bermain alat musik atau bernyanyi atau mendengarkan musik dengan konselor. Selama eksplorasi ini berlangsung, konseli diundang untuk mengekspresikan perasaan atau pikiran atau pengalaman mereka melalui musik. Selanjutnya ada penciptaan musik. Konseli dapat berpartisipasi dalam proses penciptaan musik dengan bantuan konselor. Mereka dapat menciptakan lirik atau melodi atau musik instrumental yang mencerminkan perasaan dan pikiran mereka. Selanjutnya ada refleksi melalui musik, di mana konseli dan konselor dapat menggunakan musik sebagai alat untuk merenungkan perasaan dan pemikiran si konseli. Mereka dapat berbicara tentang bagaimana musik tersebut menggambarkan perasaan mereka. Kemudian selanjutnya ada analisis dan interpretasi. Konselor membantu konseli menganalisis dan menginterpretasikan pengalaman musikal mereka, membantu mereka memahami apa yang mungkin dinyatakan oleh musik tersebut tentang perasaan dan keadaan si konseli. Hubungkan dengan perasaan dan pengalaman pribadi. Konselor mengaitkan pengalaman musikal dengan pengalaman pribadi konseli, membantu agar konseli mengidentifikasi korelasi antara musik dan perasaan mereka. Kemudian ada langkah tindak lanjut di mana diskusi antara konselor dan konseli tentang langkah-langkah tindak lanjut yang harus diambil oleh si konseli setelah sesi konseling, termasuk praktik mandiri dan tugas rumah. Dan terakhir ada evaluasi dan pemantauan. Selama sesi-sesi berikutnya, konselor harus terus memantau perubahan dalam perasaan dan perilaku konseli serta sejauh mana musik membantu konseli dalam mencapai tujuan konseli. Nah, kemudian ada dari tahap-tahap dari imagery. Yang pertama adalah penetapan tujuan konseling. Nah, sama, yaitu mengidentifikasi tujuan konseling bersama konseli. Apakah tujuannya untuk mengatasi trauma atau mengelola stres, memahami perasaan, atau mengatasi konflik emosional tertentu. Kemudian ada pemanasan. Sama juga memulai sesi dengan pemanasan ringan untuk membantu klien rileks dan memfokuskan perhatian mereka. Ini berupa teknik relaksasi, pernapasan, atau meditasi singkat. Nah, selanjutnya ada pemahaman perasaan dan masalah. Konselor meminta konseli untuk berbicara tentang perasaan dan masalah yang mereka hadapi. Ini membantu dalam merinci apa yang perlu diungkapkan melalui imagery. Nah, pemilihan imaji. Konseli dan konselor bersama-sama memilih imaji atau gambar
tentang mental yang relevan dengan perasaan dan masalah yang ingin diungkapkan. Kemudian ada panduan dan fasilitasi, di mana konselor berperan sebagai fasilitator dan panduan saat konseli memulai menggunakan imagery. Mereka memberikan petunjuk seperti membayangkan diri Anda dalam situasi ini atau dengan refleksi-refleksi seperti itu. Kemudian saja ada eksplorasi imaji, di mana konseli mulai menjelajahi perasaan yang ada di dalam diri mereka. Mereka mendeskripsikan mereka lihat, mereka rasakan, mereka dengar, dan mereka alami dalam teknik imaji atau meditasi. Nah, selanjutnya ada ekspresi emosional. Dalam imagery, klien diberikan kebebasan untuk mengungkapkan emosi mereka yang muncul selama proses meditasi tersebut. Mereka dapat menangis, tertawa, atau mengungkapkan perasaan mereka dengan bebas. Selanjutnya ada refleksi dan interpretasi. Setelah eksplorasi dengan meditasi tadi selesai, konselor dan konselor merenungkan pengalaman tersebut. Mereka berbicara tentang apa yang telah diungkapkan dan apa yang telah dipahami dari teknik imagery tersebut. Selanjutnya ada perencanaan tindak lanjut. Konselor dan konseling merencanakan tindak lanjut berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari teknik imagery, di mana ini dapat mencakup langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah dan dukungan yang diperlukan. Selanjutnya ada evaluasi dan pemantauan. Nah, ini teknik terakhir dalam teknik imagery, di mana selama sesi-sesi konseling berikutnya, terus pantau perkembangan konseli dan dampak imagery terhadap pemahaman diri dan pemecahan masalah sesuai pendekatan jika diperlukan. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu tentang teknik konseling ekspresif yang kalian pilih apakah bisa dikombin. Kemudian coba ceritakan. Mengkombinasikan dua teknik yang menurut saya bisa adalah yaitu dengan teknik imagery dan teknik music. Pada pendekatan yang sangat efektif dalam membantu konseli mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan pengalaman mereka dengan cara yang lebih mendalam dan bermakna. Kombinasi ini memungkinkan klien untuk menggabungkan elemen musik, emosional, dan auditory dalam proses konseling. Nah, tahap-tahapnya hampir-hampir sama, tapi mereka dikombin, di mana nanti ketika proses meditasi berlangsung, disetelkan musik relaksasi, dan itu akan membuat meditasi lebih deep, lebih merasakan, lebih masuk ke dalam si jiwa konseli tersebut, sehingga konseli dapat merasakan senang, suka, maupun duka, maupun keresahan-keresahan apapun yang mereka rasakan. Maka dari itu kenapa saya memilih imagery dan teknik musik ini dikombin, karena ini merupakan dua teknik yang cocok dan memiliki dampak yang besar gitu loh. Maksudnya dampak besar di sini terdapat perubahan yang signifikan dan munculnya perasaan-perasaan dari teknik ini responnya itu cepat. Nah, begitulah kira-kira kenapa alasan saya, dan perlu diingat pentingnya untuk memilih musik yang sesuai dengan perasaan dan mood yang ingin dicapai dari sesi konseling ini. Dan konselor harus mengarahkan konseli dengan lembut melalui proses ini. Kombinasi imagery dan musik dapat membantu klien merasa lebih mendalam dan terhubung dengan perasaan mereka yang seringkali sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, membuat refleksi. Nah, setelah saya mempelajari mata kuliah ini, mata kuliah konseling ekspresif, telah membuka mata saya pada beragam pendekatan dan teknik yang dapat digunakan dalam membantu saya dalam mengatasi masalah dan konflik emosional konseli. Nah, selama mengikuti mata kuliah ini, saya merasakan banyak perubahan dalam pemahaman saya tentang peran seseorang konselor dan keterampilan yang perlu untuk membantu saya mencapai atau konseli saya nanti
mencapai kesejahteraan emosional dan mental. Saya dapat merasakan perubahan dalam cara saya berkomunikasi, kemudian mendengarkan orang lain juga. Kursus ini telah memberikan saya wawasan tentang pentingnya mendengar secara aktif, bersikap empati, dan memahami perasaan dan pengalaman klien. Saya juga memahami bahwa setiap individu unik dan memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengungkapkan diri. Sebagai seorang konselor, penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, di mana konseling dapat merasa didengar dan diterima. Pentingnya self-awareness juga menjadi fokus dalam mata kuliah ini. Saya telah belajar bahwa untuk menjadi seorang konselor yang efektif, saya perlu memahami diri saya sendiri dan sejauh mana pengalaman pribadi dan nilai-nilai pribadi saya mempengaruhi pandangan saya tentang konseling dan masalah mereka. Saya juga menyadari pentingnya pengembangan kompetensi atau potensi kultural untuk bekerja dengan beragam kelompok masyarakat. Sekian tugas saya. Terima kasih.